Balapan MotoGP di Assen, Belanda, tahun ini benar-benar menyuguhkan tontonan luar biasa. Marc Marquez, pembalap Ducati yang sempat diragukan karena kondisinya usai kecelakaan di sesi latihan, justru tampil sebagai juara. Momen ini bikin geger padek. Bahkan bos Ducati, Davide Tardozzi, sampai kehabisan kata-kata. Tidak hanya karena Marquez menang, tapi karena cara dia menuntaskan lomba begitu luar biasa setelah melewati serangkaian insiden yang cukup berat. Suasana sirkuit berubah jadi riuh saat Marquez melewati garis finish. Kemenangan yang sangat emosional dan penuh makna, bukan hanya bagi tim Ducati, tapi juga bagi penggemar MotoGP di seluruh dunia. Sebelumnya, Marquez sempat terjatuh 2 kali dalam sesi latihan bebas. Jatuhnya pun bukan jatuh biasa, 1 kali sliding, 1 kali Hixide. Gravel di sirkuit Assen benar-benar menguji ketahanan tubuh dan mental para rider. Tapi Marquez, dengan gaya khasnya, bangkit cepat. Meski pipinya sempat terlihat memar dan tubuhnya pasti merasakan sakit, ia tetap menunjukkan wajah percaya diri. Ia bahkan masih bisa bercanda dengan kru paddock setelah sesi selesai. Itulah Marquez, selalu menyimpan mental baja yang bikin rival-rivalnya cemas. Davide Tardozzi sendiri tampak emosional saat wawancara. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap Marquez. Menurutnya, apa yang ditunjukkan Marquez bukan cuma soal skill di lintasan, tapi juga kekuatan mental yang luar biasa. Ia sampai mengatakan Marquez seolah tidak merasakan sakit, baik secara fisik maupun psikis, meskipun baru saja mengalami crash cukup keras. Hal itu jadi pengingat bahwa pembalap juara bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal bagaimana mereka merespons kesulitan dengan kepala tegak. Race utama pun menjadi ajang pembuktian. Marquez langsung tancap gas sejak lap pertama. Ia sempat bersaing ketat dengan beberapa rider seperti Bagnaia dan Bastianini, tapi konsistensinya luar biasa. Bahkan ketika bannya terlihat mulai aus di lap-lap akhir, dia tetap menjaga racing line dengan sangat bersih. Motor Ducati Desmosedici P25 yang ditungganginya tampak nyetel banget hari itu, tapi kuncinya tetap di pembalapnya sendiri. Bagaimana Marquez mengatur ritme balapan dengan pengalaman bertahun-tahun di lintasan. Yang lebih menarik lagi, di tengah tekanan dan prediksi banyak pihak bahwa ia akan tampil hati-hati setelah crash, justru Marquez membuktikan bahwa ia masih sanggup bermain agresif dan penuh kontrol. Ia mengambil alih momen penting di tikungan-tikungan krusial, memanfaatkan celah kecil apapun untuk mendahului. Bahkan sempat ada satu momen di mana komentator teriak karena overtake-nya begitu nekat, namun tetap presisi. Penonton pun seperti larut dalam atmosfer tegang, karena jelas, kemenangan ini bukan datang dengan mudah. Di sisi lain, sprint race yang digelar Sabtu sebelumnya juga menyumbang banyak drama. Marquez kembali tampil kuat, meski sempat dikejutkan oleh insiden crash dari beberapa rider lain, termasuk adiknya sendiri, Alex Marquez. Kondisi lintasan memang licin akibat cuaca yang berubah-ubah, membuat banyak rider tergelincir. Meski begitu, Marc tetap menjaga konsistensi dan berhasil menyelesaikan sprint race dengan performa impresif. Ini jelas jadi sinyal ke tim-tim lain bahwa ia benar-benar kembali dalam mode kompetitif penuh. Usai balapan, kamera sempat menangkap momen hangat antara Tardozzi dan Marquez. Pelukan singkat mereka menggambarkan rasa lega dan kebanggaan yang tak bisa diucapkan. Ini bukan sekadar soal menang di satu seri, tapi semacam validasi besar atas keputusan Ducati menggaet Marquez. Semua keraguan di awal musim seolah terhapus dalam satu race ini. Dari sisi strategi tim, kemenangan ini memberi energi baru bagi Ducati dalam mengejar klasemen kejuaraan dunia. Menariknya, meskipun sempat banyak tekanan datang dari media soal adaptasi Marquez di Ducati, kenyataannya ia semakin padu dengan tim. Komunikasi dengan kru teknis berjalan lancar, dan gaya balapnya makin cocok dengan karakteristik motor Desmosedici. Bahkan beberapa pengamat menyebut, Marquez berhasil membawa gaya Hondanya dulu, tapi menyesuaikannya dengan kekuatan Ducati yang lebih bertenaga. Kombinasi inilah yang kini jadi senjata utama Ducati di tengah persaingan ketat musim ini. Bicara soal kompetisi, kemenangan ini tentu memberi tekanan tambahan bagi rival-rival utama seperti Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan bahkan Fabio Quartararo. Jika Marquez terus tampil seperti ini, bukan tidak mungkin ia kembali masuk dalam persaingan gelar juara dunia. Apalagi jika Ducati terus mendukungnya secara penuh dengan pembaruan mesin dan perangkat elektronik yang semakin stabil. Dengan performa seperti di Assen ini, Marquez tampaknya belum habis, malah mungkin sedang menuju puncak barunya. Akhirnya,
MotoGP Assen 2025 ini akan dikenang sebagai salah satu titik balik dalam perjalanan Marquez bersama Ducati. Bukan hanya soal angka di papan klasemen, tapi lebih kepada pesan bahwa semangat juang, keberanian, dan keteguhan hati adalah elemen penting dalam dunia balap. Dan hari ini, Marquez sudah membuktikannya. Seorang pembalap yang jatuh 2 kali, bangkit, dan tetap jadi juara. Itulah definisi sebenarnya dari seorang legenda hidup MotoGP.